Salah satu wali majzub, setiap ada orang yang guring, ya kan, setiap ada orang yang guring, tatkala adzan subuh dikumandangkan di kami sidin. Jadi bilanya ada orang guring, nah bilanya ada guring, bilanya orang azan, sidin dilihat sidin adakah orang guring, kemudian ada orang guring kami sidin. Kemudian ditanya, ya Habib, kenapa pengen jadi nangka ini? Orang guring baik-baik membanguni nih, baik-baik nah digatoka atau kayak apa kah membanguni kada. Jadi sidin, ayyuhumal ahsan, mana bagus sidin? Bauli au bauli syaiton, aku kah mengamihi atau syaiton kah mengamihi? Bujur jua ya Allah. Jar Nabi Muhammad bilanya dikumandangkan adzan kada bangun masih aja guring, itu talingannya di kami syaiton. Jadi sidin, nah mana bagusnya? Kamihku kah kami syaiton? Bujur jua ngaran orang majujub ya Allah, cuma jangan diturutin ini. Tingginya mau di rumahnya mau ada mau orang guring di tengah apa namanya adzan subuh dikumandangkan guring kami hija, jangan turuti biar bisa ditataknya pun. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallahi taqabbalus shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimina ajma'in, khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki usuli furu'i. Anallahi tagashshah birrahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-Habib Muhammad bin Habib Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardhahu an nabihi wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa karamatihi wa amiddana bi asrarihi wa anwari fid daril amin. Gala fi kitabi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu an, gala beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhala ahadukum al masjid,
apabila salah seorang daripada kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'atain, maka janganlah sampai kalian duduk terkecuali kalian sholat 2 rakaat. Nah, ini anjuran sembahyang tahiyatul masjid, ya kah? Anjuran, artinya anjuran aja, bukan sebuah kewajiban, sunat, nadban, sunat, ya kah? Fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jangan kita bilanya masuk ke masjid, nah kada sembahyang tahiyatul masjid, jangan. Nah, ini adalah dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensunahkan, menganjurkan agar kita sholat sunnah sebelum kita duduk ketika masuk masjid. Sebelum kita duduk dianjurkan kita itu sholat sunnah, yang namanya sholat tahiyatul masjid. Dan makruh hukumnya, yukrah an yajlis ad-dakhil qabla an yusalli raka'atain bila uzur. Makruh hukumnya kalaunya tanpa uzur. Makruh hukumnya masuk masjid tapi nya kada sholat, makruh. Wa tahsul bi fardin wa wirdin wa sunnatin la bi raka'atin wa salatin wa janazatin. Wa yukrah dukhul masjid bi ghairi wudu. Dan makruh juga jarsidin masuk ke dalam masjid itu tanpa wudu. Nah, makruh kalau kita masuk ke dalam masjid tapi kada bawa wudu. Jadi bila hendak masuk masjid tuh bawa wudu dulu. Sembahyang kada sembahyang. Kalau bilangnya sembahyang wajib aja hanya bawa wudu. Ada bilangnya masuk masjid sunnah bawa wudu. Kalau kada bawa wudu masuk masjid hukumnya makruh. Makruh. Hukumnya makruh. Bila hendak ke masjid ya Allah bawa wudu. Nah, kemudian disebutkan juga di dalam kitab Azkar An-Nawawi, malam yatamakan min sholati tahiyah, barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, masuk ke masjid ternyata kada sholat bi udhrin, ya mungkin karena ada sesuatu, ada uzur. Nah, ada uzur, maka dengan sebab hadas atau ada kesibukan misalnya keagamaan seperti ini, ya kah? Nah, misalnya kan hadir majlis ini lebih afdol daripada 1000 rakaat. Masuk ke masjid kalau orang sudah mulai belajaran sudah, nah dianjurkan duduk aja, langsung duduk. Nah, kemudian ada ditambah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Payustahab ayyaqul arba'a marrat, disunahkan tatkala seseorang masuk ke dalam masjid namun dia tidak mampu untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka disunahkan dan dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Bagus ditambah dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini bacaan amunnya kita kada kawa masuk sholat sunnah ketika masuk ke dalam masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid, maka dianjurkan membaca ini, ya kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pernah Abu Qatadah ini pernah masuk ke dalam masjid. Kemudian pawajada Nabi Muhammad SAW jalisan baina ashabih. Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya, ya kah, di dalam masjid nih. Fajalasa ma'ahum, kemudian tiba-tiba Abi Qatadah ini langsung duduk. Faqala alaihi salatu wassalam ma man'aka antarka. Jar Nabi Muhammad nih, wahai Abi Qatadah, apa yang membuat engkau tidak melakukan sholat? Karena Nabi jadi kada sembahyang, langsung duduk aja. Gala, ujar Abi Qatadah, ra'aituka jalisan wan nas julus. Aku melihat engkau wahai Rasulullah dalam keadaan duduk, dan juga kekawanan kita para sahabat yang lain juga duduk. Makanya aku duduk. Nah, ini dalil, ya kah? Tatkala ada seumpamanya seperti ini, ya kah, ada kegiatan taklim atau pengajian, ya kah, masuk duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar,
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kemudian ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini boleh seperti itu ya Allah lah, misalnya nih mendapati seperti itu kejadiannya. Nah, jadi bilanya ada pengajian, masuk masjid langsung duduk baca tasbih, itu sudah mendapatkan pahala sembahyang atau sholat tahiyatul masjid. Sudah dapat, karena kita makruh kita masuk masjid tapi kada sholat, makruh. Nah, misalnya ada kegiatan, ada halangan atau ada sebab seperti ini, maka silahkan duduk kada sholat tahiyatul masjid tapi diganti dengan tasbih sebanyak 4 kali, kemudian diakhiri atau disempurnakan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini jelas sudah ya Allah lah. Idza dakhala ahadukum al masjid, apabila kalian masuk ke dalam masjid, ujar Nabi Muhammad, fala yajlis hatta yusalli rakaatain, maka janganlah kalian duduk terkecuali kalian sudah mengerjakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa siapapun, laki-laki ataupun perempuan, ya kah, kekanakan ataupun orang tua, ya kah, siapapun orangnya, qama ramadhana, yang mana seseorang tersebut beribadah di bulan Ramadan. Nah, ini sudah bulan Ramadan ya kah? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sudah pertengahan sudah, ya lah. Rajab nih, pertengahan dah. Rajab artinya sekitar berapa? Kan sampai 50 hari lagi ya Allah lah. Puasaan pulang kita. Mudah-mudahan panjang umur ya Allah. Nah, jadi ini disebutkan man gama Ramadan, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan. Siapapun orangnya yang beribadah di bulan Ramadan, yang dimaksud dengan ibadah bulan Ramadan di sini adalah sholat filayalihi, sholat tahajud ataupun sholat tarawih. Nah, barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman, dalam keadaan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, ghufirat lahu ma taqaddam min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni baginya dosa yang telah terdahulu ataupun yang akan datang. Maksudnya apa ya? Dosa yang telah terdahulu maupun yang akan datang. Maksudnya dosa kecil. Misalnya bahari melakukan sesuatu dosa-dosa kecil nih, nah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, ini ulama mengatakan ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Apa maksudnya? Dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ujar ulama, dosa kecil. Yang kedua, maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya nih dosa kecilnya kada ada melakukan dosa kecil, dahulunya kada pernah melakukan dosa kecil, tapi ada dosa besar yang pernah dia lakukan, maka takhfif minal kabair illam takun lahu saghirah, dapat meringankan dosa besar yang pernah dia lakukan. Nah, makanya intinya bagus orang yang beramal, beribadah di bulan Ramadan. Lawan pulang amal ibadah di bulan Ramadan ini istimewa. Apa istimewanya? Ibadah sunnah seperti ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 70 kali wajib, mengerjakan 70 kali kewajiban. Nah, istimewa. Ya kah? Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kada kawa beramal beribadah ba'amaliyah di bulan Ramadan, kalaunya di bulan Rajab ini inya kada membiasakan ba'amaliyah. Makanya kita dianjurkan bulan Rajab banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan Rajab syahruz zara', Sya'ban syahrus sagi, Ramadan syahrul hasad,
Bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam, Sya'ban bulan untuk menyiram, sedangkan Ramadan bulan untuk memanen. Malam yazra' fi rajaba lam yahsud fi ramadana. Barang siapa yang tidak menanam sesuatu di bulan Rajab, niscaya dia tidak akan memanen sesuatu di bulan Ramadan. Nah, orang hendak memanen itu pasti ada yang ditanam. Kalaunya ada orang yang memanen sesuatu tapi kada ada yang ditanam, kira-kira nih orang nih pintar kah atau kada tapi pintar? Bapak aku hendak memanen jar. Aku ada bisi itu tanah, hendak memanen di tanah itu ada. Memanen apa jurang? Memanen buah limau. Jurang pian bakabun limau lah, kada bakabun kada, cuma hendak memanen benar. Ini kira-kira orang nih masukkan ke rumah sakit jiwa aja sudah. Memanen tapi kada ada yang ditanam. Malam yazra' fi Rajab lam yahsud fi Ramadan. Amunnya kada menanam sesuatu di bulan Rajab, kada ba'amaliyah, kada beribadah, kada beramal soleh, maka di bulan Ramadan maka dia tidak bakal memetik sesuatu yang dia biasakan di bulan-bulan sebelumnya. Nah, makanya di sini kita dianjurkan di bulan Ramadan itu memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan bulan Rajab itu adalah bulan istimewa. Bahkan ulama mengatakan lagi, Rajab miftahu ashuril khair wal barakah. Bulan Rajab itu adalah pintu daripada segala bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Artinya barang siapa yang di bulan Rajab beramal, beribadah, insya Allah bulan selanjutnya ya kah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai setahunan, insya Allah baik, insya Allah berkah. Tapi kalau di bulan Rajab kita uring-uringan, kada beramal, kada beribadah, kada ada sesuatu yang berbeda daripada bulan-bulan sebelumnya di dalam menambahkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat dipastikan setahunan kada baik. Ya kah? Setahunan kada baik. Nah, makanya di sini kita dianjurkan di bulan Ramadan itu untuk menghidupkan malam dan siangnya di dalam menghamba ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man gama Ramadan, barang siapa yang orang yang beribadah di bulan Ramadan. Ulama mengatakan man gama Ramadan, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, maksudnya apa? Mengerjakan salat tarawih. Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan, karena kan salat tarawih ini bulan Ramadan aja. Maka pulang 20 rakaat pulang. 20 rakaat, jakanya 2 rakaat aja gampang leh. Kita sembahyang ba'diyah isya aja 4 atau 2 rakaat, kadang-kadang tegawi, kadang-kadang kada. Ini kada 20 rakaat. Yang 2 yang 4 aja kadang-kadang tegawi. Ini 20 rakaat sebulanan belum kita mengerjakan. Nah, menggoma barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih beribadah di bulan Ramadan, menggoma Ramadan imanan wahtisaban, didasari dengan iman. Arti iman itu adalah dia percaya dengan janji Allah, ya kah? Jar Allah Ta'ala kalaunya mengerjakan ini pahalanya ganal. Siapa yang beramal soleh pahalanya ganal, siapa yang beribadah pahalanya ganal. Nya percaya, imanan, percaya dengan hal tersebut, wahtisaban, dan juga dia mengharap di dalam beribadah kepada Allah nih di bulan Ramadan, dia berharap ampunan, berharap dapat pahala, bukan karena ria, ya kah? Berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka orang tersebut, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Yang terdahulu maksudnya apa? Maksudnya adalah dosa-dosa kecil atau meringankan dosa besar yang pernah dia lakukan. Wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Apa maksudnya? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dosa yang akan datang pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kinayah an hifdhihi minadz-dzunub. Ini adalah sebuah kinayah, artinya dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala kedepannya itu untuk melakukan kemaksiatan, dijaga oleh Allah. Artinya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melakukan kemaksiatan. Misalnya wa in waqa'lahu syai', misalnya ditagawi juga maksiatan, la yakuna
illa maghfuran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah wasi'. Ya kah? Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengerjakan salat atau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. At-targhibu fi qiyamil lail. Ini adalah anjuran di dalam mengerjakan qiyamul lail. Anjuran di dalam mengerjakan ibadah di malam hari. Wa du'a wal istighfar fihi, dan anjuran berdoa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Nah, jadi kita dianjurkan untuk beribadah di malam hari. Lawan pulang ibadah malam hari ini adalah minda bis solihin. Itu disebutkan ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian menggawi atau mengerjakan ibadah di malam hari. Kenapa? Fa innahu da'bus solihin min qablikum. Karena kebiasaan-kebiasaan orang soleh sebelum kita itu ibadahnya di tengah malam. Nah, bubuhan wali-wali itu ibadahnya di tengah malam. Nah, waktu orang uyuh ya kah? Waktu istirahat bubuhannya beribadahan. Nah, bubuhan wali itu munnya bubuhan wala ya Allah guringan. Tengah malam mun bubuhan wali beribadahan di tengah malam. Nah, ini bedanya wali dengan wala ya Allah. Bilanya bubuhan wala guringan, bilanya bubuhan wali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah pianlah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud. Nabi Daud salah satu nabi ya kah? Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Ya Daud, kadzdzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu lailna ma'anni." Dusta, ujar Allah Subhanahu wa taala nih, mengatakan kepada Daud, "Wahai Daud, dusta kepada orang yang mengaku cinta lawan aku cinta lawan Allah taala, tapi fa idza jannahu lailna ma'anni, tatkala di keheningan malam, tatkala di sepertiga malam, tapi ingat tidur." Ini orang yang dusta mengaku cinta. Nah, makanya sering kita katakan bahwasanya sholat di malam hari atau ibadah di tengah malam, di sepertiga malam, ini adalah sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah. Nah, kita ini cinta kan lawan Allah Ta'ala. Kalau di mulut jelas akuannya cinta, aku cinta lawan Allah Ta'ala, aku adalah orang beriman kepada Allah, aku adalah orang Islam, aku adalah percaya dengan hari kiamat, aku percaya adanya Tuhan. Nah, tapi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan tatkala kita mengerjakan salat malam. Kadzdzaba man idda'a mahabbati idza jannahu lailna ma'anni. Dusta, jar Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Daud, "Dusta wahai Daud, orang yang mengaku cinta kepada aku tapi dia jannahu lailna ma'anni." Tatkala di tengah malam, di keheningan malam tapi dia tidur. Nah, dusta. Itu juga pernah Al-Imam Al-Junaid Al-Bughdadi, Al-Imam Al-Junaid Al-Bughdadi, setelah beliau wafat, ada salah satu muridnya bermimpi melihat beliau ya kah? Kemudian muridnya tersebut mengatakan kepada Al-Imam Junaid Al-Bughdadi, "Ya mal khabar ya Abul Qasim, bagaimana keadaan engkau wahai Abul Qasim?" Abul Qasim ini panggilan ya kalau ngaran anak sidin Qasim. Ngaran sidin Junaid, cuma anak sidin Qasim. Nah, kayak apa kabar wahai abahnya Qasim? Bahasanya nih ya Allah lah. Ini setelah pian meninggal, nah apa kabar pian? Mal khabar ya Abul Qasim, apa kabar pian? Apa kabar pian wahai Abul Qasim? Qala tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa manafa'na illa rakaat allati raka'naha fi jawfil lail. Jarsidin nih apa namanya, dulunya aku banyak beramal ya kah, banyak beribadah, dulunya aku banyak ceramah kasana kamari berdakwah, kemudian aku banyak karangan kitab ya kah, banyak bisian majelis. Wa manafa'na illa rakaat allati raka'na fi jawfil lail. Semua amal ibadah yang aku lakukan itu tidak ada manfaatnya terkecuali yang sangat bermanfaat di dalam kuburku, di akhiratku adalah raka'naha fi jawfil lail. Rukaiat allati raka'naha fi jawfil lail. Sedikit rakaat-rakaat yang kami lakukan di tengah malam, di sepertiga malam, yang kami lakukan di sepertiga malam.
Nah, sedikit ibadah yang kami lakukan di sepertiga malam. Itu yang manfaat banget Sidin. Hanya orang mengetahui manfaat hadir majelis, mengetahui manfaat i'tikaf di masjid, mengetahui manfaat sholat jamaah, mengetahui manfaat sholat tahajud, sholatul lail. Ini terkecuali orang yang sudah merasakan kematian. Kalau nya kada mati, kita kada tahu. Ya kah? Apa ibadah yang manfaatnya besar kepada kita, kada tahu kita. Ya kah? Ini Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah dimimpi oleh salah satu muridnya, mal khabar ya Abul Qasim, setelah beliau meninggal nih. Bagaimana kabar engkau wahai Imam Junaid Al-Baghdadi, Abul Qasim? Tahatul ibarat wa fanatil isyarat wa manafa'na illa ruqai'at allati raka'na fi jawfil lail. Tidak ada ibadah yang paling manfaat selama aku hidup di dunia, yang manfaat kepada akhiratku di dalam kubur, terkecuali adalah rakaat-rakaat yang kami kerjakan di tengah malam. Artinya apa? Artinya tengah malam, sholat di malam hari, ibadah di malam hari, ini sangatlah penting. Jangan sampai kita meninggalkannya. Nah, itu disebutkan lagi Al-Imam Asy-Syaikh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, jumi'al khair kulluh fil lail wa ma ujidat liwaliyin wilayatun illa bil lail. Jar Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, seluruh kebaikan apapun itu, seluruh kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, jumi'al khair kulluh fil lail, andaknya Allah Subhanahu wa taala letakkan di sepertiga malam atau di tengah malam atau di malam hari. Jadi mun kita hendak amun kita hendak sukses di dunia, tengah malam bangun minta kepada Allah. Amun kita hendak sukses di akhirat, bangun tengah malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumi'al khair kulluh fil lail. Karena ujar beliau bahwasanya seluruh kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, sepertiga malam. Nah, wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa bilail, dan tidaklah seorang hamba diangkat menjadi wali, dinobatkan menjadi waliullah, terkecuali waktunya di tengah malam. Buan wali itu ya Allah. Buan wali itu diangkat menjadi wali, waktunya tengah malam. Penobatan seorang hamba menjadi wali tengah malam. Mun ada orang mengaku wali sembahyang tahajud kada, mustahil. Itu sesuatu yang berlawanan ya Allah lah. Sedangkan ulama mengatakan ma uqidat liwaliyin wilayatun il filail. Disebutkan juga dalam kitab Risalatul Mu'awana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ala Al-Haddad, tidaklah seorang hamba dinobatkan menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala terkecuali waktunya di tengah malam. Artinya kalau ingin beramal, beribadah di tengah malam, ya kah? Maka orang tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi waliullah. Menjadi waliullah. Itu disebutkan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, idza ra'atil midah yanam hatta tulu'il fajr. Apabila beliau melihat ada seorang muridnya yang tidur sampai matahari timbul. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abahnya Habib Salim yang digelar dengan Sultanul Ulama. Apabila beliau ini melihat ada seorang murid beliau tidur sampai timbul matahari, amarahu an yaksila udhunaih, disuruh sidin basuh gintalingi ikam sidin. Kenapa ini dibasuh? Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, gala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, rajulun nama laila hatta asbah dzaka rajulun bala syaitan fi udhunaih. Ujar Nabi Muhammad nih, orang yang tidur sedangkan adzan sudah dikumandangkan, dzaka rajul bala syaitan fi udhunaih, itu seseorang yang sedang dikencingi syaitan telinganya. Nah, makanya disuruh membasuh
ya kah? Bilanya bangun, ya kah? Adzan sudah dikumandangkan, hanya kita bangun. Ini bila adzan dikumandangkan, bagian emon sudah bersalaman sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya bangun. Nah, ini ada di apa ngarannya, dibasuh lagi, dikorek. Nah, dikorek. Karena ujar Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, orang yang bangun tatkala adzan dikumandangkan adzan subuh, bangunnya. Nah, itu disuruh membasuhkan apa? Karena ujar Nabi Muhammad, dzakar rajul balas syaiton fi udhunai. Orang yang bangun ketika adzan subuh itu syaiton telinganya sedang dikencingi syaiton. Nah, ya kah? Itu pernah pianlah ada orang majzub, ya kah? Ada orang majzub. Majzub tuh wali apa ya lah? Wali itu ada yang normal, ada yang apa ya lah, bukan kada normal, bangla majzub. Majzub tuh apa namanya? Basyariah, sifat kemanusiaannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asik lawan Allah Subhanahu wa taala, jadinya lawan dunia ini kada peduli lagi. Seperti ada di apa namanya? Di luar Banjar panglah wan Syekhon. Itu Habib Syekhon Ibn Smith. Sidin itu majzub. Ya kah? Pernah datang ke Banjar. Beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu datang ke Banjar. Bukan ke Banjar, ke arah ke Sungai Danau atau Batu Licin situ. Jadi mulai Batu Licin sidin hamburakan jagung sampai ke Banjar. Karena di sini kita butiki. Ini jangan dituruti nang kayak ini. Kalau mana menuruti mulai handal bakti, nokar jagung sakorong hamburi. Kada dituruti. Ini orang yang apa namanya? Sifat basyariahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu sudah asik lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada nang kayak kita nih panglah, kada nang kayak kita nih ya kalau bubuhannya itu biar kada makan, kada apa-apa. Ya biar kada makan kada apa-apa, pikirannya sudah asik lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan manusia ini kada taanu lagi. Ya kah? Nah, itu ada salah satu wali majzub. Itu setiap ada orang yang guring, ya kan, setiap ada orang yang guring tatkala adzan subuh dikumandangkan di kami sidin. Jadi bilanya ada orang guring, nah bilanya ada guring, bilanya orang azan sidin, dilihat sidin ada ke orang guring, mun ada orang guring kami sidin. Kemudian ditanya, ya Habib, kenapa pengen jadi nangka ini? Orang guring baik-baik membanguni nih, baik-baik nah digatok kah atau nangka apa kah membanguni kada. Jadi sidin, ayyuhumal ahsan, mana bagus sidin? Bauli au bauli syaiton, aku kah mangamihi atau syaiton kah mangamihi? Bujur jua ya Allah. Jar Nabi Muhammad bilanya dikumandangkan adzan kada bangun masih aja guring, itu talinganya di kami syaiton. Jadi sidin nah, mana bagusnya? Kamihku kah kami syaiton? Bujur jua ngaran orang majzub ya Allah, cuma jangan diturutin ini. Nenggena mau di rumahnya mun ada mun orang guring di tengah apa namanya adzan subuh dikumandangkan guring kami hija, jangan turuti. Pian bisa ditataknya pun. Jadi intinya apa namanya? At-targhib fi qiyamil lail. Ini adalah anjuran di dalam menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'a wal istighfar fihi, dan dianjurkan juga untuk berdoa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam. Qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita pelajarkan ada manfaat dan ada faidahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab yang tersisa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fima bagiya min Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fima bagiya min Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.